Di suatu hari di kantor polisi terlihat ada polisi baru yang saat ini sedang menjalani pekerjaan barunya sebagai detektif di sana. Dia adalah Lesehan yang baru masuk sebagai detektif baru di kantor polisi. Setelah dia masuk ke divisi detektif, Lesehan pun mendengar sebuah rumor tentang seorang detektif yang memiliki sebutan Ghost. Dia adalah sosok yang bahkan bisa menangkap penjahat serta kasus-kasus tak terpecahkan pada kasus-kasus tertinggi yang ditangani oleh polisi. Dan tingkat persentase penangkapannya saat ini kurang lebih sudah mencapai 200%. Anehnya di sini adalah semua penjahat yang sangat mengerikan akan menjadi penurut setelah berurusan dengan Ghost. Ini sudah menjadi sebuah cerita legenda di satuan polisi Korea saat itu. Bahkan ada rumor juga yang mengatakan jika sang Ghost selalu menolak saat dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi karena dia ingin mendedikasikan dirinya pada pekerjaan tersebut. Lalu terlihatlah salah satu senior menyapa sang detektif baru tersebut sambil memberikan secangkir kopi padanya untuk mencairkan suasana. Wajar jika seorang pegawai baru akan tegang di penugasan pertamanya. Lalu Lesehan berkata pada seniornya jika dia sepertinya akan ditugaskan berpasangan dengan detektif Sang. Dan Lesehan baru tahu jika informasi yang diberikan oleh sang senior jika detektif yang akan dipasangkan olehnya adalah Ghost. Tentu hal itu sontak membuat Lesehan sangat terkejut mengetahui partner yang akan menjadi pembimbingnya adalah detektif yang menjadi legenda di sana saat ini. Sang senior menambahkan jika tak ada satupun orang yang tahu keberadaan sang Ghost saat ini di mana. Karena dia sangat mudah datang dan pergi tanpa disadari oleh siapapun. Maka dari itu kantor pusat memberikan sebutan dia sebagai Ghost pada dirinya. Dan kopi yang telah kau minum tersebut sebenarnya adalah kopi miliknya. Panjang umurlah sang Ghost karena setelah mereka membicarakannya, tiba-tiba muncullah sosok yang sudah menjadi detektif andalan bagi kantor polisi Korea saat ini. Sang Ghost mengatakan pada seniornya jika keadaan sudah aman terkendali. Dan melihat pegawai baru yang sebelumnya memang sudah ditugaskan baginya untuk membimbing pegawai tersebut sebagai detektif baru. Dengan sangat ramah, sang Ghost pun mengajak langsung Lesehan bertugas di sana. Dia akan memberi sedikit arahan supaya Lesehan bisa menjadi sosok detektif yang hebat ke depannya nanti. Awalnya tentu Lesehan sangat kebingungan dengan apa yang akan mereka lakukan saat ini. Namun dengan lirik Jinwoo pun bertanya pada Lesehan jika alasan apa yang mendasari dirinya ingin menjadi seorang detektif. Dan jawaban yang umum pun didapatkan jika Lesehan ingin menangkap seorang penjahat dan menegakkan keadilan. Maka Jinwoo pun berkata hal yang sama jika mereka saat ini akan memburu para penjahat sekarang. Lesehan sangat bangga dengan dirinya karena dia bisa belajar langsung dari sang legenda kepolisian saat ini. Namun setelah beberapa hari telah berlalu, terlihatlah Lesehan seperti orang yang setengah sekarat karena kelelahan. Hal itu karena Lesehan dan detektif Sung Jinwoo tak ada hentinya dalam menangkap para penjahat seharian penuh. Jinwoo cukup bangga dengan Lesehan karena dia bisa menangkap penjahat yang bersenjata saat ini yang padahal dia notabene adalah pegawai baru. Maka Jinwoo pun senang karena bisa mengajari Lesehan dengan beberapa pengetahuan yang dia miliki. Terdengar di sebelah salah satu pelapor sedang berdebat dengan salah satu detektif yang memeriksa seluruh laporan kasus kematian teman sang pelapor. Jinwoo pun mendengar beberapa perdebatan mereka yang pada intinya sang pelapor adalah teman dari sang korban. Dia tak percaya jika kasus tersebut dinyatakan sebagai kasus bunuh diri saja. Namun sang detektif merasa sangat yakin jika itu memang kasus bunuh diri setelah melihat seluruh laporan dan bukti-bukti yang sudah dia kumpulkan. Jinwoo pun masuk ke dalam percakapan dan meminta berkas-berkas yang ditangani oleh sang senior. Dia ingin memeriksa juga tentang isi berkas-berkas tersebut. Sang korban adalah seorang wanita muda yang ditemukan tewas di bathtub kamar mandinya. Dengan luka yang sangat besar pada pergelangan tangannya, tentu dirinya akan kehabisan banyak darah dan mati secara perlahan-lahan saat itu. Pisau yang ditemukan juga hanya memiliki satu sidik jari miliknya saja. Dan tak ditemukan bukti kekerasan ataupun sidik jari dari pelaku lainnya. Kemungkinan sang korban menyembunyikan pikiran serta perasaan depresinya di balik sifat ceria miliknya. Jinwoo merasa memang tak ada yang aneh dalam kasus tersebut. Namun dia ingin memeriksanya sendiri ke TKP saat itu. Sang senior sampai heran apakah sang Ghost memang tak memiliki rasa lelah saat ini. Alih-alih beristirahat, malah dia saat ini bisa menemukan sesuatu dan langsung ingin memeriksanya. Saat waktu sudah menunjukkan larut malam, terlihatlah di TKP Jinwoo pun muncul secara tiba-tiba seperti bayangan di sana. Satu persatu Jinwoo melihat seluruh tempat di TKP dan berusaha mencari hal yang janggal di sana. Lalu pada akhirnya dia pun ke bathtub kamar mandi dan menggunakan skillnya untuk membangkitkan sang korban melalui sisa bercak darah di tempat tersebut. Bangkitlah sesosok wanita yang menjadi korban di sana. Awalnya tentu sosok Shadow tersebut kebingungan dengan apa yang sedang terjadi saat ini padanya. Namun setelah menjelaskan dan berusaha menenangkan sang korban, dia pun akhirnya mengerti keadaannya saat ini. Jika dia saat ini merupakan keberadaan yang keluar dari kekangan hidup dan penderitaan dunia ini.
Jinwo pun langsung bertanya jika apakah benar sang wanita itu mati karena bunuh diri dan apa alasannya. Hal itu dibenarkan oleh sosok shadow wanita yang ada di depannya tersebut. Dan untuk alasan apa yang mendasari dirinya bunuh diri adalah Shin berubah di suatu rumah kontrakan yang ada di wilayah Korea. Terdengar suara ketukan pintu di salah satu rumah di sana. Seorang pria parubaya pun keheranan dengan siapa yang bertamu di waktu malam hari seperti itu. Saat berada di depan layar kamera pengawas di pintunya, terlihatlah Sung Jin-woo memperkenalkan dirinya sebagai seorang detektif di sana dan ingin meminta sedikit keterangan padanya. Lalu Sahaya pun dengan sangat sigap membuka pintu dan dengan sangat cepat dia bertanya apakah sebab yang melatar belakangi kematian anaknya sudah ditemukan. Justru hal itulah yang membuat Jinwo ingin bertanya beberapa hal pada sang ayah korban saat ini. Jinwo meminta pada sang ayah korban untuk ikut bersamanya sebentar. Di sebuah kafe nampak Jinwo bertanya pada sang ayah korban jika Nona Soejin adalah pelajar seperti apa dalam kesehariannya. Dan apakah mungkin ada seseorang yang memiliki dendam terhadapnya. Sang ayah merasa jika hal itu kemungkinan terjadi sangatlah kecil. Karena anaknya adalah orang yang sangat pendiam dan pemalu. Ditambah lagi dia adalah seorang pelajar yang polos dan seorang anak yang sangat baik di matanya. Dia pun menangis tak percaya, karena meski sang anak bukanlah anak kandungnya, namun dia mencintai anaknya seperti anaknya sendiri, ungkapnya. Saya benar-benar tak percaya jika anaknya bisa melakukan bunuh diri seperti itu. Dari jawaban tersebut, tentu kita semua bisa mengira tentang kejanggalan yang ada pada sosok ayah angkatnya tersebut. Jinwo menunjukkan suatu hal dari handphone miliknya. Dia berkata jika pihak kepolisian menemukan sebuah file audio dari sang korban. Dan rekaman suara tersebut menunjukkan tindak kekerasan yang dialami sejak kecil dari perbuatan keji ayah angkatnya. Dia sudah berusaha kabur ke tempat yang sangat jauh, namun sang ayah selalu mengirimi pesan mengerikan seperti aku merindukanmu dan lain-lain. Dan dengan segala hal yang sudah terjadi, pada akhirnya dia memilih untuk mati. Di sini sang ayah angkat korban merasa sudah ketahuan kebusukan sifatnya. Dia mengancam Jinwo yang sudah berani ke tempat tersebut seorang diri saja, karena seharusnya Jinwo membawa lebih banyak lagi polisi untuk memborgol dirinya. Namun dengan tenang Jinwo memberikan dua pilihan pada sang pelaku. Jika pilihan pertama dia harus menyerahkan diri dan mengakui segala hal yang sudah dia perbuat selama ini. Dan pilihan kedua, jika kau tak ingin mengakuinya, maka kau hanya perlu membayarnya saja. Mendengar kata membayar, dengan angkuhnya sang pelaku menanyakan nominal yang perlu dia bayar saat ini. Namun dengan tatapan yang sangat tajam dan begitu menakutkan, Jinwo berkata sembari menjelaskan jika sebenarnya tempat yang saat ini mereka duduki bukanlah dunia yang sang pelaku tinggali sebelumnya. Ini adalah dunia yang dimana Jinwo membuatnya sedemikian rupa hingga mirip dengan dunia luar. Ini adalah wilayah tanah di mana yang mati tak akan bisa masuk tanpa izin dari pemiliknya, karena ini adalah peristirahatan abadi. Sang pelaku kebingungan dengan segala hal yang sudah terjadi. Lalu Jinwo bertanya hal kecil yang mungkin tak disadari oleh sang pelaku. Jika apakah dia ingat bagaimana cara mereka sampai ke kafe sepi itu. Dengan rasa ketakutan yang teramat sangat, dia pun menganggap semua ini hanyalah mimpi belaka. Dia pun mencoba lari sekencang-kencangnya dari tempat tersebut. Namun dalam sekejap tercabik-cabik dan termutilasilah dia oleh shadow milik Sung Jin-woo. Hanya kematian yang sangat mengerikan yang cocok bagi orang yang sangat menjijikan seperti dirinya. Sang korban pun berterima kasih pada tuannya tersebut. Lalu Jinwo bertanya jika apakah ada hal lagi yang perlu dia bantu untuk menenangkan jiwa sang korban tersebut. Lalu dia meminta satu hal lagi yang mungkin akan merepotkan untuk tuannya sang Shadow Monarch. Di kantor polisi, Jinwo memberikan suatu kotak hadiah dari sang korban untuk sahabatnya di sana. Jinwo beralasan hal itu ditemukannya saat memeriksa TKP dan terdapat tulisan nama dari sang wanita tersebut. Maka tentu Jinwo harus memberikan barang tersebut ke pemiliknya. Jinwo meyakinkan sahabat sang korban jika kasus itu murni karena bunuh diri dan bukan pembunuhan. Saat membuka kotak hadiah tersebut, tangisan pun keluar dari mata sang sahabat mengingat betapa dia sangat menyayangi sahabatnya yang saat ini telah tiada. Jinwo pun menyayangkan tindakan menjijikan ayah angkat sang korban yang membuat sang korban pun menjadi sangat depresi dan memilih jalur yang salah. Di kedai makan terlihat Yoon Jin Ho sedang berbincang dengan Sung Jin Bo. Lalu terlihatlah dia seperti akan menyampaikan suatu hal yang sangat penting. Dengan tatapan yang begitu serius, Yoon Jin Ho pun berkata, "Hyung Nim, aku akan melamar Jin Ah." Sontak Sung Jin Woo pun mematung dengan pernyataan Yoon Jin Ho tersebut. Namun melihat keseriusan Yoon Jin Ho yang sampai sudah menyiapkan cincin tunangan pun tak dapat berkomentar banyak. Bahkan karena Yoon Jin Ho tak mengetahui hal yang disukai oleh Jin Ah, dia sampai sudah menyiapkan berbagai hal sebagai hadiah untuk Jin Ah. Yoon Jin Ho juga mengatakan jika dia juga sudah membangunkan sebuah gedung besar untuk Jin Ah. Nanti setelah dia lulus dari sekolah medisnya, maka Yoon Jin Ho pun dapat mendirikan sebuah rumah sakit untuk calon istrinya tersebut. Sung Jin Woo yang merasa dijavu pun menaksir harga dari gedung tersebut pasti setara dengan 30 miliar won. Seperti penawaran Yoon Jin Ho terhadap dirinya dulu.
Tentu Ye Jinho pun sempat keheranan bagaimana bisa Yuning-nya bisa tahu harga dari tanah beserta bangunan yang akan dia dirikan tersebut. Sebagai kakak dari Jin Ah sekaligus kakak dari Yoo Jin-ho, dia pun memberikan beberapa nasihat untuk Yoo Jin-ho. Jika sebenarnya dia tak perlu memberikan hadiah-hadiah mewah tersebut kepada Jin Ah, karena Sung Jin-woo yakin jika Yoo Jin-ho adalah pria yang baik hati dan juga pintar. Maka kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri saja mulai sekarang. Dengan air mata yang bercucuran karena terharu, Yoo Jin-ho pun melompat dan ingin memeluk Yuning-nya tersebut meskipun sudah dilarang oleh Sung Jin-woo. Tibalah Sung Jin-woo pulang ke kediamannya. Nampak dia sudah disambut oleh bayi kecilnya serta istri tercintanya. Cha Hae-in pun bertanya pada suaminya mengapa Jin-woo tetap pergi minum-minum meski dirinya tak bisa mabuk. Jin-woo pun layaknya suami normal seperti biasa akhirnya pun menjelaskan alasannya keluar sampai larut malam seperti ini. Hal itu dikarenakan Yoo Jin-ho yang ingin menyampaikan suatu hal yang penting padanya. Cha Hae-in yang paham pun sudah menyangka jika tak lama lagi Yoo Jin-ho akan melamar Jin Ah. Jin-woo pun menggendong anak tercintanya itu. Dia merasa heran mengapa anaknya Suho masih sangat energik meskipun sudah larut malam seperti ini. Lalu saat perbincangan ringan terjadi antara suami dan istri itu, terlihatlah di belakang Igris dan Belian sedang berdebat sengit membahas tentang suatu hal yang sangat penting. Igris bersikukuh tuan mudanya Suho harus diajarkan tentang ilmu pengetahuan supaya menjadi cerdas dan bisa menggapai cita-citanya di masa depan. Dan Belian ingin tuan mudanya diajarkan cara berpedang supaya dapat menjaga dirinya dari segala macam bahaya yang akan datang. Saat Jin-woo berkata jika ilmu berpedang dan pengetahuan sama-samalah penting dan sebaiknya mereka memikirkan hal tersebut setelah fase Suho berhasil berjalan dengan lancar saja. Cha Hae-in pun dengan nada menyindir meminta untuk suaminya pulang lebih awal supaya dapat mengawasi perkembangan anaknya tersebut. Keesokan harinya, terlihat Jin-woo dipanggil ke kantor pimpinan dan terlihatlah Jin-woo menghadap ke sang pemimpin di kantor kepolisian tersebut. Terdengar suara lirih dan berwibawa dari pimpinan berkata, "Jika sepertinya kau masih ikut campur akan urusan petugas lain, tolong tahanlah dirimu sedikit Hunter Sung Jin-woo supaya tak dibenci oleh pegawai lainnya." Terlihat ketua Wo Jin-chul di sana sebagai pemimpin di kantor kepolisian daerah tersebut. Perbincangan ringan pun terjadi antara kedua sosok hebat tersebut di sana. Lalu Wo Jin-chul pun menanyakan tentang ayah dari sang korban di kasus sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. "Apakah kau tahu sesuatu tentang hal ini?" tanyanya pada Sung Jin-woo. Dengan gestur yang ditunjukkan oleh Sung Jin-woo, tentu ketua Wo Jin-chul tahu itu pasti ulah dari Sung Jin-woo meskipun Jin-woo mengatakan jika tak ada sangkut pautnya tentang kasus tersebut. Namun alasan Wo Jin-chul memanggil Jin-woo ke sana bukanlah tentang kasus tersebut. Wo Jin-chul pun memberikan secari kertas di atas meja untuk Sung Jin-woo. Jin-woo tentu menanyakan tentang maksud kertas yang diberikan oleh ketua Wo Jin-chul untuknya. Dengan lirih dan nada yang begitu bergetar, Wo Jin-chul pun menyampaikan jika ketua pimpinan Go Gun-hye saat ini berada dalam kondisi kritis. Nampaklah di rumah sakit ketua Go Gun-hye terbaring di tempat tidur dengan alat penunjang kehidupan yang menempel ke badannya. Jin-woo pun tiba di sana dalam sekejap mata tanpa disadari oleh siapapun. Dengan tubuh yang begitu lemas, ketua Go Gun-hye pun memandangi Jin-woo dengan tatapan yang sangat lega. Dia meminta bantuan Jin-woo untuk melepas masker oksigen di mulutnya. Setelah dilepaskan, ketua Go Gun-hye pun akhirnya dapat berbincang kembali dengan pemuda yang menjadi penyelamat hidupnya setelah sekian tahun berlalu. Jin-woo pun ingin memberikan Holy Water of Life-nya kembali kepada ketua Go Gun-hye. Namun hal itu ditolak oleh ketua Go Gun-hye dengan sangat halus. Karena sudah cukup baginya diberikan tambahan waktu hidup 10 tahun oleh pemuda di depannya tersebut. Dia sudah melakukan segala hal yang perlu dilakukan olehnya berkat Sung Jin-woo. Di akhir-akhir hidupnya, sepertinya ketua Go Gun-hye ingin meminta satu bantuan lagi pada pemuda di depannya. Karena sebelumnya sang pemuda pernah bercerita tentang kehidupan heroik mereka berdua di dunia yang hilang bersama Sung Jin-woo. Maka dia pun ingin meminta Jin-woo menunjukkan hal tersebut padanya sebelum dirinya mati setelah ini. Dia ingin mengetahui seperti apa dirinya, sekuat apa dia, dan seperti apa sosoknya di masa lalu. Jin-woo memperingatkan jika hal tersebut bukanlah kenangan yang bahagia untuk dilihat. Dan mungkin malah kebalikannya karena terdapat kenangan-kenangan yang menyakitkan di dalam kenangan tersebut. Apakah ketua Go Gun-hye yakin jika dia ingin melihat pemandangan tersebut sebelum akhir hidupnya? Dengan sangat yakin dan pendiriannya sangat teguh, sang pimpinan Go Gun-hye siap untuk melihatnya. Karena di sini dia ingin mengumpulkan beberapa kenangan yang telah hilang dalam hidupnya. Dengan berat hati, Jin-woo pun menyentuh tangan ketua Go Gun-hye dan menunjukkan kenangan yang telah hilang tersebut pada pria tua yang sudah berada di ambang batasnya tersebut. Kenangan tentang bertemunya mereka berdua, perbincangan akan rencana pembersihan Raid Pulau Jeju, tentang Jin-woo yang meminta izin untuk membuat guildnya sendiri, kenangan tentang Hunter Cha yang bertanya akan Hunter Sung Jin-woo pada ketua Go Gun-hye, segala kenangan tentang dirinya yang berjuang di balik layar untuk kelancaran segala urusan Sung Jin-woo, dan dia yang selalu berjuang mati-matian untuk keselamatan umat manusia memasuki otaknya dan mengembalikan segala kenangan yang telah hilang dari dirinya. Dengan mencengkeram dadanya,
Ketua Gogune pun akhirnya merasa lega karena dia bisa sekali lagi merasakan hidup kembali. Dan di mana saat dia bertarung melawan Ice Monarch dan Hunter Sun Jinwoo pun tiba untuk menyelamatkannya meski sudah terlambat. Membuatnya merasa bangga karena sekali lagi dia bisa bertemu sosok pahlawan yang sesungguhnya bagi seluruh umat manusia. Dengan air mata yang bercucuran, Ketua Gogune pun menggenggam tangan Sung Jinwoo. Dia benar-benar merasa terhormat bisa bersama lagi dan bertemu Sung Jinwoo di akhir hidupnya untuk yang kedua kalinya. Dengan kehangatan sinar matahari ini, meski aku menjadi mayat yang dingin, kehormatan ini akan selalu kukenang selamanya. Dengan begitu, beristirahatlah Ketua Gogune dengan tenang dan merasa sangat lega setelah mengetahui segala hal yang selalu ingin dia ketahui selama ini. Jinwoo pun membasuh air mata Ketua Gogune dan mempersilahkan Ketua Gogune untuk beristirahat dengan tenang. Karena Ketua Gogune adalah satu sosok pahlawan bagi banyak orang yang sesungguhnya. Saat ingin beranjak pergi, Jinwoo pun mendapatkan panggilan dari istrinya. Chae-in mengabarkan jika Suho saat ini melakukan hal yang tak normal. Karena saat ini anak mereka bisa terbang dan membuat kekacauan di rumah mereka. Lalu Jinwoo pun mengingat perkataan dari Yoo Jin-ho yang saat itu dalam keadaan mabuk. Jika dia beranggapan Suho akan langsung berlari setelah keluar dari perut ibunya daripada berjalan terlebih dahulu. Jinwoo pun menenangkan Chae-in saat ini karena dia nanti akan mengajarkan anaknya untuk terbang dengan lebih aman dan teratur. Tentu hal itu sontak membuat istrinya kaget karena dia tak menyangka jika suaminya ternyata saat ini memiliki kemampuan terbang. Saat musim gugur tiba, maka musim dingin pun akan menyusul. Dan begitu pula musim semi yang juga akan mengikuti. Segala hal memiliki awal dan akhir, serta awal lain yang akan muncul dari suatu akhir tersebut. Sepertinya musim dingin masih sangatlah jauh bagi keluarga Sung Jinwoo saat ini. Sudah tak ada makanan lagi. Seluruh anak-anak dari Sang Ratu saling memangsa karena tak ada pasokan makanan lagi untuk mereka. Sang Ratu butuh sosok prajurit terkuat untuk memimpin para pasukan semut yang ada ke medan pertempuran dan mencari pasokan makanan lainnya. Dia membutuhkan sosok yang akan membuat para musuh yang menghalangi akan merasakan ketakutan yang teramat sangat. Begitulah akhirnya sosok terkuat itu terlahir dan muncul mencari raja dari para musuhnya untuk dikalahkan. Meski semua makhluk hidup yang melihatnya merasa akan sangat ketakutan, itulah pertama kali bagi dirinya sang sosok yang berada di puncak rantai makanan bertemu dengan makhluk lainnya yang tak merasakan takut sedikit pun terhadapnya. Dan sudah lama sekali sejak terakhir kali ada seseorang yang tak merasakan takut sama sekali terhadap kehadirannya pun muncul. Dia adalah tuan mudanya Suho yang malah terpesona dengan sosok Beru yang ada di depannya saat ini. Suho selalu mengikuti Beru kemanapun dia pergi seakan-akan Suho melihat sosok yang ada di film-film. Tentu Beru kebingungan mengapa monark kecilnya itu selalu mendekati dirinya. Igris yang tahu hal tersebut mengatakan jika tentu bocah kecil mana yang tak tertarik dengan sosok semut raksasa dengan tubuh lebih besar daripada manusia normal. Bisa berbicara dan berjalan dengan lancar menggunakan kedua kakinya. Ditambah lagi semut tersebut bisa terbang dengan bebas. Tak ada anak-anak yang tak menyukai sesuatu yang seperti itu, ungkap Igris menjelaskan pada Beru. Beru akhirnya menyadari jika tuan mudanya saat ini menyukai dirinya karena memang dia sangatlah berbeda. Lalu masuklah Beru ke World of Rice dan disambut oleh beberapa shadow di sana. Beru menyampaikan jika dia ingin melakukan sedikit penyesuaian terhadap proyek patung yang saat ini sedang berlangsung. Setelah berbincang dan mengutarakan niat Beru yang sebenarnya, maka sang penanggung jawab Dwarf pun merasa jika perubahan tersebut masih bisa dilakukan. Dan dia sangat setuju karena hal itu pasti akan sangat memukau hasilnya. Namun masalahnya di sini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan akan lebih banyak lagi untuk mengerjakan ketertinggalan waktu. Maka sang Dwarf pun meminta izin pada Grand Marshal Beru untuk merekrut para iblis dari Demon Castle untuk membantu mereka. Kembali ke kediaman Sung Jinwoo di malam hari, terlihatlah beberapa pembunuh bayaran yang berusaha akan menyakiti Jinwoo dan keluarganya. Mereka ingin menuntut balas akan kehancuran organisasinya karena ulah Sung Jinwoo. Setelah selesai menyusun rencana, akhirnya mereka pun segera masuk ke rumah Sung Jinwoo yang memiliki ukuran cukup besar tersebut. Mereka awalnya sangat heran mengapa rumah sebesar itu tak memiliki fasilitas keamanan khusus untuk menanggulangi tindak kriminal seperti ini. Akhirnya mereka pun memanjat tembok dan masuk ke dalam. Namun sang pemimpin kelompok merasa ada yang aneh. Karena mengapa hanya mereka berdua saja yang memasuki rumah tersebut dan kemana dua anggota lainnya. Dengan sangat cepat cakar tajam dari Beru mencengkeram kepala serta menutupi mulut sang penjahat. Beru mengingatkan para penjahat tersebut untuk tak berisik karena saat ini adalah waktu tidur bagi tuan mudanya. Dan waktu tidur berharga sang monark muda tak boleh terganggu karena kehadiran penyusup seperti mereka. Dalam hati Beru merasakan jika tatapan dan emosi yang begitu familiar ini adalah hal yang sangat dia sukai. Mendapatkan kepercayaan dari tuannya dan disukai oleh monark muda memanglah sangat luar biasa. Namun mendapatkan ekspresi dari para mangsa seperti ini juga sangatlah luar biasa nikmat bagi Beru yang notabene adalah mesin pembunuh.
Di dalam World of Rest, nampaklah semua penghuni saling bekerja sama membuat patung tuannya untuk memperingati hari ulang tahun tuannya sang Shadow Monarch. Semua penghuni di sana sangatlah bahagia setelah melihat pekerjaan mereka selesai dengan sangat sempurna. Nampak patung besar Sun Jinwoo yang menggenggam dagger miliknya serta menggendong tuan muda mereka Suho di sana. Semuanya bersorak-sorak bergembira merayakan pekerjaan mereka yang telah usai. Baru berpikir jika suatu saat nanti jika tuan mudanya sudah besar dan sudah mampu memasuki dunia mereka ini, maka ini akan menjadi hadiah terbaik untuk tuan mudanya tersebut tentunya. Namun yang mereka semua tak sadari adalah tuan mudanya yang masihlah bayi saat ini sudah mampu menyusup ke World of Rest dengan sangat mudah di sana. Hal itu mengejutkan seluruh penghuni di tempat tersebut termasuk juga Beru tentunya. Setelah beberapa tahun telah berlalu, nampak di sekolah Suho ibunya Chae-in dipanggil untuk berbicara beberapa hal dengan guru pembimbing anaknya. Dia memberikan buku gambar dari Suho kepada ibu Suho yaitu Chae-in. Sang guru menyampaikan jika sebelumnya dia meminta Suho untuk menggambarkan teman Suho pada buku gambar tersebut. Lalu terlihatlah banyak sekali gambaran coretan-coretan hitam di buku gambar tersebut. Para guru awalnya menganggap jika Suho memiliki masalah kekerasan dalam keluarganya. Namun setelah menimbang dan melihat betapa cerianya Suho di sekolah, hal tersebut tentu tak mungkin terjadi pada keluarga ibu Chae-in dan Tuan Sung Jinwoo. Mereka baru pertama kali ini menyaksikan hal yang seperti ini selama menangani dan merawat para anak-anak di sekolah mereka. Maka dari itu ibu Suho yaitu Chae-in dipanggil untuk mendiskusikan hal ini bersama-sama. Lalu di kantor polisi terlihatlah semua pegawai memberikan selamat pada Sung Jinwoo sang bos karena telah menerima promosinya. Yang sebelumnya dia tak pernah mau menerima semua promosi yang sudah ditawarkan sebelumnya. Saat ditanya oleh Lee Se-han mengapa baru sekarang menerima promosi tersebut, Jinwoo mengatakan jika dia sudah tak memiliki alasan lagi untuk menolak promosi tersebut. Jadi mau tak mau dia harus menerima promosi tersebut saat ini. Perbincangan ringan pun terjadi di sana dan pada akhirnya Jinwoo akan mentraktir seluruh pegawai untuk memperingati kenaikan jabatannya setelah pulang kerja. Singkatnya setelah pulang ke rumah, Chae-in pun menunjukkan buku gambar Suho kepada ayahnya yaitu Jinwoo. Chae-in mengatakan jika hal ini menjadi sebuah masalah untuk anak mereka. Karena teman-teman Suho saat ini sudah mulai merasa takut untuk bergaul dengan Suho secara normal. Semua langsung pucat setelah mendekati Suho meskipun Suho tak melakukan apapun terhadap teman-temannya. Jinwoo pun sadar karena seorang anak kecil memiliki indera perasa yang lebih murni daripada orang dewasa. Maka mungkin anak-anak tersebut merasakan kekuatan monark yang tertanam pada anaknya Suho. Tentu anak-anak mana yang tidak takut saat merasakan bayangan kematian dari tubuh Suho. Meski hal itu bukanlah kekuatan yang membawa bencana karena Jinwoo masih bisa mengendalikannya. Namun itu sudah seperti sebuah senjata rahasia yang diciptakan oleh dewa dari dunia lain dan disembunyikan dalam tubuh untuk menghancurkan segalanya. Jika saja kekuatan Shadow Monarch bertambah besar di dalam tubuh Suho yang mewarisi itu tanpa sepengetahuannya, maka tentu akan sangat mustahil bagi anaknya menjalani kehidupan yang normal. Lalu memang sepertinya kekuatan Suho saat ini harus segera ditekan sampai pada titik usia tertentu, yang dimana Suho sudah siap dan bisa mengendalikan kekuatannya tersebut. Jinwoo berkata pada istrinya jika sampai pada saat Suho sudah siap, dia akan menyegel seluruh kekuatannya, serta menyegel ingatan dan prajurit bayangan sementara waktu pada anaknya. Beru pun terlihat memelas karena dia tahu jika ini adalah perpisahan baginya dengan tuan mudanya. Meski hanya sementara, tetap saja dia merasa sangat sedih. Dengan berlinang air mata, Beru pun meminta izin pada tuannya untuk berpamitan pada tuan mudanya tersebut. Sambil dirinya memegang buku gambar milik Suho, Beru pun berpamitan pada tuan mudanya mewakili seluruh prajurit bayangan yang ada di World of Rise. Dia mendoakan kesehatan bagi tuan mudanya tersebut, sampai mereka akhirnya nanti akan bertemu kembali pada saat yang sudah ditentukan. Jinwoo menyegel kekuatan Suho dan membiarkan Suho untuk bermimpi dengan indah. Singkat cerita, waktu sudah berlalu cukup lama dan saat ini Suho pun sudah beranjak dewasa. Dan nampak dirinya sudah menjadi pria tampan dan saat ini sudah mulai dewasa. SMA adalah dunia di mana yang kuat akan menindas yang lemah. Terlihat suasana sekolah menengah yang mungkin sudah tak asing lagi. Teman baru, kelas baru, dan lingkungan baru bagi siswa-siswa baru yang memasuki sekolah menengah atas. Nampak seorang siswa tahun pertama bernama Lee Eun-sol yang sepertinya memiliki pengaruh di kelas tersebut. Kehidupan di SMA ini akan ditentukan cuma dari satu tatapan mata. Muncullah salah satu siswa baru yang juga cukup terkenal di sekolahnya sebelumnya bernama Jo Song-ho. Melalui tatapan mata tersebut akan tercipta suatu tatanan antara siapa yang akan menjadi teman ataupun siapa yang akan menjadi bawahan. Tapi di sini terlihat Jo Song-ho tak memiliki niatan untuk menindas siapapun dan dia mengajak Yeon-sol untuk berteman daripada kebalikannya. Yeon-sol pun menyambut dengan baik hal tersebut sementara ini, karena dia berpikir jika Song-ho tak terlalu kuat seperti yang dirumorkan maka dia bisa melakukan penindasan di lain waktu. Namun Yeon-sol berpikir satu masalah yang belum bisa dia selesaikan saat ini. Ada satu orang yang nampak sangat populer di depannya.
Dia adalah Suho yang saat ini sedang dikerumuni oleh murid-murid lainnya karena memang dia sangatlah populer. Yunsol pun mengetahui Suho seperti tak merasakan takut sedikit pun kepadanya, membuat perasaannya menjadi sangat geram dan sangat jengkel. Berdirilah dia dan akan segera memberikan pelajaran untuk bocah angkuh di depannya saat itu. Namun di sini Jo Sung Ho mencegah Yunsol untuk tak melakukan hal tersebut karena Suho berasal dari sekolah yang sama dengan dirinya. Namun karena diliputi dengan amarah, Yunsol pun merasa jika Suho mulai terlalu berani karena sudah mengancam serta menghentikan keinginannya. Singkatnya, saat jam istirahat sekolah, Jo Sung Ho pun dihajar habis-habisan di suatu tempat oleh komplotan Yunsol. Awalnya Yunsol menganggap jika Jo Sung Ho merupakan siswa yang cukup kuat di sekitar daerah tersebut. Namun sepertinya rumor yang beredar itu salah dan hanya bualan semata. Yunsol sangat geram mengapa Sung Ho malah melindungi murid populer yang ingin dihajar sebelumnya. Jo Sung Ho pun akhirnya berkata jika Suho adalah murid terkuat di sekolah yang dia tempati sebelumnya. Seluruh kelompoknya bahkan tak dapat menyentuh Suho sedikit pun waktu itu. Dia ingin menghentikan Yunsol karena jika dia meneruskan niatnya maka situasi akan menjadi tak menguntungkan bagi Yunsol nanti. Tambah dihajarlah Jo Sung Ho oleh Yunsol di sana karena dia beranggapan jika memang orang kuat seperti yang Suho ceritakan benar-benar ada, maka tak mungkin jika tak ada rumor yang beredar tentang murid sekuat itu selama ini. Lalu terdengarlah suara lirih dari belakang dari seseorang yang berkata, jika Sung Ho sudah bekerja dengan sangat baik kali ini, maka cukup baginya sekarang untuk melindungi identitas asli darinya. Terlihatlah Suho dengan santai menghampiri para siswa berandalan tersebut. Jo Sung Ho pun mengerti akan perintah Suho dan dia merasa lega jika pasti komplotan Yunsol akan babak belur setelah ini. Dan benar saja, dalam sepersekian detik bersaranglah tendangan keras ke arah salah satu berandalan tersebut. Hal itu bahkan tak bisa disadari oleh Yunsol serta salah satu temannya di sana. Tanpa babi bu lagi, Suho pun membuat salah satu teman Yunsol di sana terkapar juga hanya dengan tendangan milik Sun Ho. Yunsol yang melihat hal itu terjadi dengan begitu cepat mencoba untuk menyerang Suho menggunakan keahlian tinju bebasnya. Namun tinjuan yang terlihat begitu kuat dari Yunsol pun dapat ditahan oleh salah satu kaki milik Suho. Bahkan tangan Yunsol pun harus terkunci oleh kaki Suho di sana. Tak berhenti di sana, dengan tendangan yang begitu kuat ke arah dagu Yunsol membuatnya seketika pingsan di tempat itu. Akhirnya, ketiga berandalan tersebut terkapar tak berdaya setelah mendapatkan salam hangat dari Suho. Mengetahui situasi sama seperti di sekolah mereka sebelumnya, maka Suho pun akan meminta bantuan pada Sung Ho seperti ini ke depannya. Tentu Sung Ho pun setuju karena itu juga bukan kesepakatan yang buruk bagi dirinya. Rumor pun beredar perlahan-lahan jika Jo Sung Ho telah mengajar para berandalan hingga babak belur. Dia sangat terkenal karena kemampuan judonya hingga dapat membuat semua orang yang berada di sekitarnya merasakan pancaran aura yang berbeda dari dirinya. Lalu di dalam kelas terlihatlah Suho merasakan hal yang menyelimuti hatinya selama ini, yaitu rasa bosan. Dia pun sebenarnya merasa heran mengapa perasaan bosan selalu menghinggapinya selama ini. Hal itu seperti dia pernah mengetahui banyak hal yang sangat luar biasa sampai membuat jantungnya berdetak dengan sangat kencang. Namun saat ini dia melupakan hal hebat tersebut. Saat Suho ingin keluar dan menenangkan dirinya ke warnet bersama teman-temannya, pintu kelas pun tak dapat dia buka meskipun dia sudah buka dengan sekuat tenaga. Yang lebih anehnya lagi adalah seluruh area sekitar seakan-akan sedang membeku dan waktu pun ikut berhenti. Suho dengan sangat cermat memperhatikan area sekitar sekolah dan memanglah benar jika seluruh benda, manusia, hewan, dan lain-lain terhenti seperti waktu yang membeku saat itu. Hal itu tentu membuat Suho sangat kebingungan. Karena mengapa hal tak masuk akal seperti itu terjadi saat ini di depan mata dan kepalanya sendiri. Lalu muncullah suatu portal hitam di dalam kelasnya, yang membuat Suho semakin keheranan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Namun dia mengingat perkataan ibunya jika Suho sangatlah mirip dengan ayahnya. Maka Suho berpikir sejenak, jika saja ayahnya ada di tempat ini, keputusan apa yang akan dia ambil? Tentu hanya majulah tanpa ragu jawaban yang ditemukan oleh Suho sekarang. Masuklah Suho ke dalam portal tersebut dan terteleportlah dirinya ke suatu lorong ruangan yang begitu gelap. Dengan cepat portal tersebut menghilang dalam sekejap mata. Suho tentu kebingungan dengan di mana dia berada saat ini. Diambillah salah satu obor di lorong tersebut untuk menerangi jalan yang akan dilewati oleh Suho di sana. Suho menyaksikan banyak sekali senjata-senjata terpajang di dinding lorong tersebut. Banyak notifikasi muncul menunjukkan informasi tentang senjata yang saat ini berada di depan Suho. Sekilas terfikirkan dalam otak Suho jika semua ini mirip sekali dengan sebuah game. Suho beranggapan jika saat ini dia diperkenankan untuk memilih senjata yang cocok dengan gaya bertarungnya. Dan seluruh senjata di sana memiliki batasan level, maka seiring berjalannya waktu, Suho akan bisa menggunakan senjata yang memiliki tier lebih tinggi nantinya. Meskipun seluruh senjata yang saat ini dia bisa gunakan adalah senjata berkualitas buruk, namun saat melihat dagger merah kecil yang terbajang di sana, sempat terfikirkan di otaknya jika siapa juga orang yang akan menggunakan dagger lemah seperti itu. Mata Suho pun tertarik pada gauntlet yang berada tak jauh dari pandangan matanya.
karena dia merasa jika seluruh senjata akan sangat membosankan saat digunakan. Maka Gauntletlah yang akan membuat Suho merasa tak bosan saat menggunakannya, karena memiliki variasi serangan yang tak terhitung jumlahnya menyesuaikan dengan penggunanya. Akhirnya Suho pun menggunakan Gauntlet rank E sementara ini dan akan maju menantang dungeon yang ada di depannya saat ini. Berjalanlah Suho menyusuri lorong di sana, yang di sisi kanan dan sisi kirinya terdapat hiasan patung penjaga. Perlahan-lahan Suho menyusuri lorong hingga tanpa Suho sadari dari belakang salah satu patung penjaga menebaskan senjatanya ke arah punggung Suho. Beruntungnya Suho yang memiliki refleks yang sangat baik dan tangannya sudah dilengkapi dengan gauntlet yang cukup kuat, membuat Suho dapat menahan tebasan tersebut dengan kedua tangannya. Dengan cepat Suho pun memberikan serangan balasan berkali-kali ke arah patung penjaga hingga hancur berkeping-keping. Notifikasi naik level pun muncul di depan Suho saat ini. Suho baru tersadar jika boneka armor penjaga ini dapat bergerak. Maka puluhan boneka armor yang sama selama di lorong dia lewati pasti bisa bergerak juga. Dan benar saja, saat Suho menoleh ke arah belakang, nampaklah puluhan boneka armor sudah bersiap menyerang Suho dengan persenjataan yang sangat lengkap. Akhirnya dimulailah pertarungan Suho melawan puluhan boneka armor tersebut. Suho bergerak dengan sangat cepat dan berusaha untuk mengeliminasi satu persatu musuh yang ada. Berbarengan dengan hal tersebut, notifikasi kenaikan level pun terus muncul di hadapan Suho. Meski sudah mengalahkan puluhan boneka di sana, nampak jumlah mereka masihlah sangat banyak dan bahkan tak terlihat berkurang sedikit pun. Dengan gauntlet yang diselimuti oleh aura sihir yang ada di tangannya, membuat Suho pun semakin semangat untuk menghancurkan seluruh boneka yang menghalangi jalannya saat ini. Satu boneka, dua boneka, bahkan beberapa boneka armor telah dihabisi oleh Suho sampai pada akhirnya diketahui jika dia saat ini sudah berada di level 19. Dia merasa jika saat ini benar-benar berada di dalam game. Seiring berjalannya waktu, dia juga merasa semakin bertambah kuat saat ini. Yang membuatnya bingung jika monster yang dia kalahkan saat ini memiliki level yang lebih tinggi daripada dirinya. Mengapa Suho bisa mengalahkan mereka di saat dia di awal hanya memiliki level 1 saja? Apakah hal ini dikarenakan aura kekuatan yang terpancar dari kedua tangannya tersebut? Sambil dirinya memandangi kekuatan energi yang meluap-luap keluar dari kedua tangannya yang sudah dibalut dengan gauntlet yang digunakannya saat ini. Nalurinya membuat Suho ingin menjadi lebih kuat lagi dan lagi. Tibalah dirinya di depan pintu ruangan sang bos yang nampak begitu besar di sana. Terbukalah pintu ruangan tersebut dan semua obor di sana pun menyala sebagai penerangan untuk pertarungannya nanti. Terlihatlah satu sosok yang terlihat begitu kuat duduk di singgasananya menanti kedatangan musuh yang akan menantangnya. Suho sadar jika sosok di depannya kemungkinan adalah bos di lantai tersebut. Karena Suho merasakan aura yang begitu kuat terpancar dari sosok yang saat ini duduk dengan sangat ganasnya di singgasananya tersebut. Berdirilah sosok itu dan membawa pedang besar miliknya. Suho pun bersiap dengan kuda-kuda miliknya untuk bertarung melawan sang bos tersebut. Namun belum sempat Suho menarik nafas, sosok bos tersebut sudah melesat mendekati Suho layaknya kilat. Tentu hal itu membuat Suho sangat terkejut di sana. Tercipratlah darah Suho karena serangan yang begitu dahsyat dia terima hanya dengan sekali tebasan saja. Tiba-tiba terbangunlah Suho kembali di awal lorong saat dia memulai perjalanan ini. Dia merasa bingung karena sebelumnya dia yakin telah tertebas dan mati saat itu. Namun mengapa dirinya saat ini masihlah hidup? Dia sadar jika setelah dia mati pasti akan kembali ke awal permainan dimulai. Namun yang membuatnya cukup kebingungan adalah salah satu obor di sana pun padam. Apakah mungkin itu sebagai tanda nyawa tersisa yang saat ini dimiliki oleh Suho atau apa? Hal itulah yang masih belum dapat dia simpulkan sekarang. Mengetahui levelnya tak ikut teriset dan menjadi lebih tinggi, maka Suho pun mengganti senjata gauntletnya ke tier yang lebih tinggi dari sebelumnya. Suho pun akan berhati-hati saat ini karena jika dia gegabah dan melakukan kesalahan, tentu obor yang ada di sana pun akan mulai padam satu persatu. Dan dia tak tahu apa yang akan terjadi jika semua obornya nanti mati. Singkatnya kembali lagi Suho mati dan benar saja obor yang ada di sana pun mati kembali saat ini. Suho sangat kesal karena bos monster tersebut terlampau kuat untuk dia kalahkan saat ini. Apapun yang dia lakukan, sang bos bisa dengan mudah mengalahkannya. Dia sangat frustasi dengan ketidakseimbangan ini. Ditambah lagi, Suho melihat senjata yang sama digunakan oleh sang bos saat ini terpajang di dinding tersebut. Hal ini menunjukkan jika senjata yang dipajang di dinding tersebut versi palsunya, dan versi aslinya digunakan oleh sang bos monster tersebut. Maka kesenjangan kekuatan mereka sangatlah jauh berbeda sekarang. Dengan sangat bijak, Suho pun akhirnya memutuskan untuk naik level terlebih dahulu setinggi-tingginya. Setelah dia sudah merasa cukup kuat, baru dia akan menantang sang bos lagi di sana. Dengan membawa segala persenjataan yang diperlukan, sepertinya Suho ingin mencoba segala macam gaya bertarung yang ada untuk menambah segala pengalamannya. Muncullah ratusan boneka armor yang muncul di hadapan Suho saat ini. Melihat seluruh monster itu kembali bangkit dan mencoba menyerang Suho kembali, maka Suho berpikir jika monster-monster ini akan terus-terusan muncul tanpa henti di sana. Itu berarti Suho juga akan bisa menghabisi seluruh monster ini tanpa ada batasnya.
dan Suho bisa naik level terus-menerus tanpa henti. Satu persatu seluruh musuh pun dihabisi olehnya. Level Suho pun naik terus-menerus semakin tinggi. Dengan menggunakan berbagai senjata membuatnya menjadi mahir dalam segala jenis gaya bertarung tentunya. Sampai pada akhirnya muncul notifikasi yang sedikit berbeda. Jika Anda telah mencapai level yang dibutuhkan sebagai seorang player, misi pergantian job pun diberikan. Berapa lama Suho dapat bertahan akan menentukan seberapa tinggi tingkat job yang akan dia terima nantinya. Maka tes akan segera dimulai dan semoga beruntung. Hitungan detik pun mulai berjalan yang menandakan tes pergantian job sudah dimulai sekarang. Muncullah ratusan monster boneka armor kembali dari beberapa gate di sana. Suho dengan wajah yang dipenuhi semangat mau tak mau harus bertahan dari gempuran musuh yang akan segera datang menyerang.